Halo calon guru-guru hebat, welcome to our podcast. Bersama saya Anissa M. Kakila di episode pertama podcast with Talk PPG WTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik ya semua kabarnya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Baik. Jadi di episode pertama podcast with Talk PPG ini, first time nih kita akhirnya ngebuka podcast karena tuntutan sebenarnya ya. Nah, kita akan berbincang bersama 3 calon guru-guru hebat, mahasiswa PPG Prajabatan 2023, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau. Di sini yang pertama ada Bapak Ari. Halo Bapak Ari. Halo, Halo, sehat Bapak Ari ya? alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Lancar kuliahnya Pak? Lancar, lancar. Oke. Yang kedua ada Ibu Atika. Halo Ibu Atika. Halo, halo semuanya. Halo, Oh, Gimana kabarnya nih Ibu Atika? aduh, kurang bersemangat ya, because aku hari ini lagi meler-meler banget. Aku lagi aktif. Hah? Kenapa nih? Karena kuliah ya? Kuliahnya ketat ya? Iya, tugas kita nih banyak kan. Jadi kayak boboknya malam kan. Terus juga ini kayak lagi musim pancaroba kan. Jadi kayak semua orang pada sakit. Jadi tolong jaga kesehatannya everyone. Ya, kita doakan ya, semoga Ibu Hey. Atika sehat selalu, cepat sembuh hidung meler-melernya. Amin. Yang ketiga Amin. ada Ibu Dwi. Halo Ibu Dwi. Halo Ibu Nisa, halo semuanya. oh, Halo Ibu Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Yang batuk Itu siapa ya desain yang batuk? batu. Siapa itu? Oke. Without further ado, untuk episode pertama ini, topik kita adalah perjalanan pendidikan Indonesia dari masa dulu hingga masa kini, serta apakah benar bahwa siswa-siswi Indonesia sudah merdeka dan memiliki kebebasan dalam belajar? Nah, ngomongin soal pendidikan nih, pendidikan sendiri itu kan adalah satu topik yang gak pernah habis kalau kita bahas-bahas ya. Pendidikan sendiri itu Mm-mm. punya peran penting dalam kehidupan dan kunci kesuksesan masa depan. Setuju nggak tuh kalau pendidikan kunci kesuksesan masa depan? Setuju ya? Setuju, setuju, setuju banget. setuju banget. Setiap warga Indonesia, Bapak Ari, Ibu Atika, Ibu Dwi ini pasti pernah mengenyam pendidikan selama minimal 12 tahun. Mungkin ada yang 11 tahun, yang 12 tahun. Dan pasti kita semua mempunyai pengalaman masing-masing nih. Boleh silakan ada Pastinya. yang mau sharing pengalaman pendidikannya yang paling berkesan dan paling teringat hingga sekarang ataupun yang sedang dirasakan saat ini saat menjadi mahasiswa PPG. Silakan ada yang mau bercerita, boleh? Boleh-boleh aku mau cerita dong tentang Hmm. pengalamanku waktu sekolah. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke digital, tentang digital, dunia digital yang udah aku dapat dari SD sampai kuliah. Jadi dulu waktu SD itu sampai kuliah, sebenarnya aku tuh udah mulai belajar pakai proyektor, infocus. Cuman bedanya itu waktu SD itu kita tuh infocusnya tuh masih terbatas. Jadi kayak infocus tuh masih ada hanya di lab. Jadi ada satu lab yang khusus tersedia infocus. Nah, jadi setiap kali belajar yang pakai infocus tuh kita anak-anak SD ya pada senang karena belajarnya di luar kelas kan. Nah, tapi semenjak SMP SMA pengadaan infocus tuh udah lebih banyak. Jadi udah bisa dipakai di kelas masing-masing. Apalagi waktu kuliah ya lebih banyak lagi. Bahkan kalau kuliah tuh udah tersedia di kelas masing-masing yang nggak perlu dicopot-copot, dibongkar pasang gitu loh. Kalau di SMP SMA masih perlu Diganti. dipinjam gitu. Kalau di kuliah itu udah setiap ruangan tuh udah ada, udah lengket, udah terpasang. Jadi itu menurut menurut saya itu cukup berkesan gitu karena dari SD sampai kuliah peran Infokus tuh nggak pernah hilang gitu, ada terus. Kalau dari saya itu. Oke. Oke. Oh, Ibu Atika ada pengalamannya? Nah, kalau menurut aku tuh gini ya, kemarin tuh kita abis kena COVID nggak sih?
Iya, Ya, benar, betul. benar. Tapi saya nggak kenal, alhamdulillah. Ah, pendidikan pas COVID itu kan banyak yang terhenti ya semuanya kan. Hmm. Sekolahnya jadi online semuanya gitu kan. Semuanya di rumah. Tapi perkembangan teknologi jadi berkembang bukan? Nah, Iya, Ya, guru-guru benar, benar. jadi benar. tahu Benar tuh. itu. Guru-guru jadi tahu gimana pakai Zoom, Google Meet, WhatsApp, terus Google Classroom. Nah, kalau dibawa ke masa sekarang ini menurut aku ya, pendidikan itu penting karena pendidikan sangat penting karena memerlukan orang yang memiliki skill dalam diri sendiri untuk mengembangkan era digital pada masa ini ataupun masa yang akan datang. Karena menurut aku dengan berkembangnya teknologi sejak adanya COVID pun manfaatnya banyak nggak sih ke depannya pas kita udah tamat sekolah juga nggak? Iya, benar, Kak. Iya. Hmm. Kayaknya Zoom udah bisa untuk berjumpa teman yang jauh ya, nggak cuma untuk belajar doang. Kayak kita nanti misalnya bakal kerja di perusahaan yang membutuhkan oh, kita kerja di perusahaan pasti mereka juga butuh orang-orang berpendidikan yang tidak hanya di pendidikan tentang teori-teori pasti juga butuh di teknologi nggak sih? Iya, orang Nah, yang jadi kemampuan ya, di bidang teknologi kan gitu kan, Kak. mm-mm. Ya, jadi dengan adanya pendidikan berbasis teknologi ini, siswi-siswi dapat mengembangkan pola pemikiran dan karakter pada diri mereka. Nggak hanya itu, menurut aku juga mereka juga bisa mengetahui bakat dan minat mereka serta keahlian pada diri mereka masing-masing dengan menggunakan teknologi. Nah, eh, masalah tapi masih ada nih beberapa permasalahan aktual pendidikan yang seperti kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dalam proses pendidikan saat ini. Masalah yang sebenarnya itu salah satunya masalah integritas dalam mencapai tujuan. Kurikulum, peran guru, terus pendidikan 12 tahun yang katanya gratis, terus penggunaan teknologi yang belum merata ya. Nah, salah satu faktor permasalahan yang kerap kita hadapi ya salah satunya kurikulum, pergantian kurikulum yang terlalu sering. Itu sih menurut aku ya. Sih pengalaman-pengalaman kita itu ya, yang berganti-ganti kurikulum, terus pengalaman kita itu yang teknologi tadi, pengalaman-pengalaman di masa sekarang pun masih terasa ya teknologi itu ya. Iya, Mungkin benar. ada yang punya pengalaman-pengalaman di masa lalu Mm-mm. Eh, yang ok- kalau pas SD. kalau kalau saya sendiri sih mau ada sih sedikit pengalaman pendidikan di masa lalu. Kalau Mm, Kak Dwi itu kan berbicara tentang pendidikan di masa sekarang kan, bagaimana perangkat ajarnya itu diajarkan di dalam kelas, bagaimana guru mengembangkan Fasilitas. peserta didik dengan teknologi yang ada. Kalau saya waktu itu, eh, zaman saya bersekolah dulu sangat berbeda ya. Yang dulu ya sama sekarang emang beda jauh kan gitu. Kalau dulu mm, eh, guru tuh guru sama siswa tuh sangat bergantung dengan buku, dengan tulisan tangan sebagai sumber utama informasi. Contohnya kalau kalau kita belajar tuh kita pakai menggunakan papan tulis yang alat tulisnya itu menggunakan kapur kan gitu kan sebagai alat media utama dalam proses pembelajaran. Terus yang diajarkan oleh guru kepada siswa di depan kelas itu tidak ada tuh teknologi yang basisnya canggih gitu. Paling paling banter ya. paling mereka mengajarkan pakai metode alat peraga lah kan gitu. Jadi siswa tuh hanya terpaku pada buku teks. Terus kalau misalnya ada pembelajaran yang dilewatkan nih sama siswa-siswa atau saya sendiri untuk sekolah, ya saya harus belajar lagi dengan buku belajar yang ada, sumber belajar yang ada. Tidak ada lagi tutor nonton video pembelajaran materi yang diajarkan sebelumnya di oleh guru. Jadi kita harus belajar sendiri gitu melalui buku. Meskipun metode itu efektif ya yang diterapkan guru ya metode ceramah kan gitu kan. Cuman punya banyak keterbatasan. Tadi misalnya kita nggak datang nih dalam sekolah, berarti kita harus meninjau kembali materi dengan bacaan sumber yang ada. Terus teknologi yang belum ada teknologi yang bisa membantu siswa belajar di rumah. Terus menyesuaikan kecepatan belajar mereka sendiri. Jadi itu sangat bergantung dengan guru itu sendiri kan gitu kan sebagai sumber belajar. Jadi kita nggak ada nih sumber untuk mengembangkan belajar
dari teknologi yang ada itu nggak ada, karena dulu kan nggak ada basis teknologi. Kalau menurutku seperti itu. Iya iya, dulu kita juga gitu sih waktu SD ya, kayaknya kebanyakan pakai papan tulis, kapurnya warna-warni, ada pink, hijau, biru zaman dulu tuh. Iya bener tuh, kalau misalnya kalau kita nulis di papan tulis itu kan tangan kita kan putih atau berwarna-warna kan, itu di sampingnya tuh ada air gitu, kita cuci tangan. Nah, iya tuh bener tuh. Jadi flashback kita kan waktu dulu-dulu tuh. Eh, Alhamdulillah SD nggak pakai kapur ya guys, sudah spidol, saya udah udah spidol ya? pakai Ibu dulu. udah spidol, jadi Hmm, nggak Tapi pernah aku masih ngerasain sih, aku masih kapur kapur. ya. Berarti kita Padahal daerah saya banget sekolah nih, kita negeri daerah loh. banget. Anak desa kita nih kayaknya. Oh, berarti Padahal walaupun saya aku sudah swasta didata aku loh masih pakai sama Ibu kapur loh Ika. ini. Jadi banyak sekali ya perbedaan pendidikan ya zaman dulu ya, dari fasilitasnya tadi, teknologinya, sarana prasarannya, terus gaya mengajarnya yang dulu metode ceramah, sekarang kayaknya metode itu banyak ya. Adalah yang metode dia menggunakan permainan, game seperti itu. Sedangkan kalau sekarang kan udah memadai nih semuanya, juga udah beragam tadi model pembelajarannya. Jadi dapat kita katakan bahwa sendirinya pendidikan ini berkembang mengikuti zaman. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula pendidikan ini. Jadi walaupun pendidikan telah berkembang mengikuti zaman, cuman kayaknya ini masih banyak sebenarnya siswa-siswi yang belum merdeka dalam proses pembelajarannya. Walaupun lah tadi ada teknologinya, sudah memadai, guru-gurunya kayaknya udah keren-keren, udah nggak pakai metode ceramah lagi, udah nggak pakai papan tulis dan kapur lagi. Cuman merdekanya ini yang masih jadi bahan omongan. Mau di platform manapun Merdeka Belajar ini masih dibicarakan gitu. Nah, kira-kira merdeka dalam arti seperti apa sih yang dikatakan mereka merdeka belajar tadi? Apakah merdeka dari jajahan tugas atau jajahan guru? Nah, gitu. Merdeka belajar itu apa gitu? Nah, aku mau mau ngasih pendapat nih. Boleh, boleh. Merdeka itu kan artinya bebas ya, lepas dari penjajahan, tak keterbatasan. Pokoknya kita bebas ngelakuin apapun. Nah, sedangkan siswa merdeka itu adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan tujuan, cara, dan penilaian pembelajarannya sendiri. Nah, dalam konsep siswa merdeka ini, siswa diberikan tuh kebebasan untuk menentukan cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Dengan yang konsep yang diberikan itu, siswa tuh dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka sendiri. Selain itu juga, siswa merdeka bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Tapi Oke. implementasi konsep siswa merdeka ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya akses ke perangkat dan koneksi internet yang stabil, karena nggak semua daerah di Indonesia ya yang udah internetnya stabil gitu ya. Kayak di pedalaman-pedalaman kan belum bisa tuh. Nah, karena itulah pemerintah Indonesia sekarang tuh meluncurkan yang namanya program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan fokus penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Program ini tuh dibuat untuk meningkatkan akses siswa ke perangkat dan koneksi internet yang stabil serta meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Ya, walaupun tetap ada hambatannya sih ya, internet kan nggak semua daerah bisa dijangkau sih. Ya, menurutku itulah siswa merdeka. Konsep siswa merdeka maksudnya. Bebas ya, berarti Iya, bebas iya pendapat. Hmm. benar. Setuju, setuju, setuju banget sama apa yang udah dipaparin sama Ibu Ika gitu. Merdeka, siswa yang merdeka, merdeka dalam belajar itu ya mungkin lebih ke siswa yang punya kebebasan untuk berpikir dan berekspresi gitu. Jadi gimana cara siswa berpikir, bagaimana cara siswa berekspresi ya. Tapi bukan berarti dengan kebebasan yang tadi udah dijelaskan Bu Ika, jadi peserta didik jadi bebas ya, nggak perlu belajar. Ah, kan bebas nih mau berekspresi, kan bebas nih berpikir. Jadi kayak nggak usah belajar kali ya, nggak gitu kan ya. Jadi kayak pemerintah Betul. itu, jadi kayak pemerintah itu membantu siswa sebenarnya. Gimana caranya supaya siswa ini terbebas dari yang tugas banyak atau dari cara belajar yang mungkin membosankan atau yang tidak sesuai dengan kriterianya mereka gitu. Mereka misalnya seperti apa, belajarnya gampangnya seperti apa, apakah audio, visual gitu. Jadi dengan
merdeka belajar ini berarti siswa tuh boleh memilih, bebas berekspresi. Dia mau menentukan bagaimana caranya dia menyelesaikan pembelajaran, bagaimana cara dia untuk bisa selesai dalam belajar. Nah, menurut saya tuh kayak gitu. Jadi melanjutkan dari yang udah Ibu Ika paparkan tuh udah keren banget. Jadi kurang lebih sih sama ya kalau menurut saya merdeka belajar itu seperti itu. Hmm, ada tambahan lagi, ada yang merdeka, mana tahu ada merdeka dari jajahan-jajahan yang lain Jajahan selain guru, tugas. jajahan tugas, Ya kan, jajahan tugas, tuh kali jajahan ya. guru. Karena kayaknya kalau dulu kan sekolah itu wajib ya. Kayaknya kalau udah selesai belajar PR halaman sekian, besok kumpul gitu. Kayaknya kalau sekarang itu Iya, berat yang ya. udah lihat di lapangan kayaknya PR itu sudah jarang banget ada PR. Sudah Malah full katanya nggak boleh, day. udah nggak boleh lagi ada. Katanya juga kayak gitu. Diharamkan kali ya PR ya. Iya, Itu salah satu langsung. bentuk sih ya kan. Jadi kayak mereka itu dibebaskan dari tugas dari PR gitu. Kadang memang guru-guru ini juga mungkin termasuk kita nanti ya setelah bakalan selesai dari sini jadi guru kayaknya harus lebih paham, harus lebih mengerti bahwa kegiatan siswa itu nggak cuma sekolah memang gitu kan. Jadi kayak memberikan tugas sewajarnya it's okay gitu. Tapi kalau zaman dulu tuh kayaknya PR tuh ya setiap mata pelajaran ada PR. Jadi Seabrek ya gitu ya. harus pinter-pinter. Apalagi banyak tugasnya ya. Kayaknya seingat saya kayaknya dulu sekolah banyak deh tugasnya. Atau saya Numpuk saja gitu, yang merasakannya. numpuk gitu. Bisa juga nggak sih apa ya, kebebasan siswa dalam belajar itu kayak menggunakan permainan edukatif gitu. Karena itu Hmm, bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi, jadi nggak bosan gitu loh. Jadi mereka nggak monoton di belajar, tapi ada game, jadi mereka nggak terikat gak sih? Ya, Iya, mm-mm. benar-benar bebas gitu ya dalam kayak mana mau belajarnya, terus nggak mau juga belajar yang terlalu kaku-kaku seperti itu ya. Artinya kan Belajar bebas di dalam. dalam Iya, ruangan juga kayaknya iya. suntuk ya. Berarti dia bebas dalam menentukan kebebasan belajarnya kan begitu kan? Ya minatnya. Jadi bukan arti bebas itu dalam bebas berarti nggak mau belajar, mau main Oh, aja, nggak berarti kayak bukan itu. gitu. Oh enggak dong. Kalau gitu nggak nggak. sekolah namanya. Kayaknya bebas banget itu ya. Bebas banget tuh kebebasan malah. Bebas dari sekolah itu bebas tuh. Bebas Tapi kan memilih gaya ngomong belajar yang bagaimana. benar. Tapi kan kalau kita ngomong kebebasan, kan artinya kan butuh fasilitas yang memadai, terus butuh juga pola pikir guru-guru yang bisa memberikan kebebasan itu kepada siswa gitu kan. Cuman kita lihat lagi Indonesia ini kan ada daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit terjangkau tadi oleh fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga bisa kita bilang kebebasan ini belum merata nih terjadi di Indonesia. Biasanya tuh terjadi di ibu kota atau kota-kota besar gitu. Sedangkan daerah terpencil tadi masih belum adanya kebebasan atau terbelenggunya kebebasan belajar siswa, bener kan? Iya benar, setuju. Mungkin eh, masih banyak hal-hal yang membelenggu begitu kebebasan-kebebasan dari siswa-siswa belajar. Kalau 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 dari saya sendiri nih, kalau dari saya sendiri, kalau tadi kan apa namanya kebebasan atau keterbelengguan belajar siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah kan gitu. Cuman ada hal yang perlu diperhatikan lagi sih sebenarnya itu adalah praktik praktik dalam tanda kutip itu adalah kurikulum yang diterapkan oleh sistem pendidikan Indonesia yang selalu berubah-ubah Hmm. gitu. Ya kita sebagai pengguna lah, pengguna dari kurikulum itu ya harus terus beradaptasi dengan kurikulum baru. Sehingga terkadang guru-guru tuh terus terfokus hanya menyampaikan administrasi saja. Saya sepakat sih dengan host yang telah disampaikan tadi kan gitu. Karena keprihatinan itu apa perlu diprihatinkan bahwa penerapan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia salah satu tantangannya itu adalah berubahnya kurikulum yang terjadi. Guru dan siswa tuh harus terus beradaptasi dengan kurikulum baru yang ditetapkan. Ini bukan tugas yang mudah sebenarnya sih, karena setiap perubahan kurikulum
biasanya memerlukan penyesuaian dalam metode pembelajaran, materi, dan evaluasi. Dalam, dalam arti contoh misalnya perubahan kurikulum nih terjadi, berarti guru harus mempersiapkan administrasi baru kayak silabus, FPP, instrumen penilaian, dan seluk-beluk yang lainnya lah. Nah, ini bisa jadi beban bagi seorang guru karena mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk menyediakan administrasi dan terkadang mengabaikan proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi guru tuh terfokus dengan administrasi. Jadi dia nggak apa namanya Lupa dengan eh, ter, tugasnya yang ter- lain ya. ya teralihkan dengan proses Terdistract. mengajar dia itu. Iya, Gitu. benar-benar. Iya, betul. kurang fokus jadinya ya. Mungkin ada Iya. hal lagi yang masih jadi terbelenggu di Indonesia. Aku setuju sih dengan Ari tadi yang tentang kurikulum itu salah satu mungkin angkatan saya itu termasuk angkatan yang cukup terkena imbas dengan perubahan kurikulum yang tiba-tiba. Terus ada juga menurut saya guru yang terlalu fokus sama hasil belajar siswa malahan. Kayak eh, mereka tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting siswa ini eh, hasilnya lebih kepada nilai tepatnya eh, baik gitu. Bahkan Mm-mm. kadang ada guru juga yang tidak mau menerima bagaimana siswa itu, misalnya ada siswa nih yang mungkin dia punya cara lain atau dia mendapatkan cara yang lebih gampang gitu dari tempat les, tempat bimbel, bimbingan belajar lainnya gitu. Eh, Kebebasannya dia tadi, balik lagi kebebasan yang tadi di awal, guru itu terlalu fokus sama caranya dia gitu, bagaimana cara dia menyampaikan sampai akhirnya si anak tadi ini yang punya hal berbeda, cara jalan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda itu dipaksa untuk mengikuti caranya dia gitu, dipaksa untuk mengikuti apa yang sesuai dengan sudah dia jelaskan. Jadi fokusnya ke nilai, dia lupa tentang ada hal-hal yang lain yang seharusnya nggak cuma nilai aja nih kayak gitu. Jadi eh guru itu lupa dengan apa yang harusnya dia gali lagi dari anak, dari peserta didik gitu. Padahal peserta didik ini tuh cakupannya luas gitu. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita gali dari peserta didik, yang bisa kita perhatikan dari peserta didik. Tapi guru-guru itu fokus aja sama pencapaian atau nilai dari hasil belajarnya mereka gitu. Ini mereka sekolah nih nilainya harus bagus, harus tercapai, harus seperti ini gitu. Tapi mereka tuh lupa kalau ternyata anak-anak peserta didik ini punya psikologi yang mungkin yang menarik. Setiap anak beda-beda, mereka punya kebiasaan yang beda-beda, mereka punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, guru-guru itu banyak yang lupa. Mungkin lupanya itu juga karena terfokus tadi tuh gara-gara kurikulum baru, yang kurikulum baru ini tercapainya harus ini gitu. Tapi dia akhirnya hanya fokus ke pencapaian hasil aja, nggak pencapaian yang lain mungkin terlupakan. Itu sih menurut saya. Nah, kalau menurut aku sih salah ini ya tentang sumber belajar yang cuma berasal dari satu sumber, kayak dari buku itu Hmm. doang. Jadi siswa tuh fokusnya ke buku itu aja. Kalau dia les ya dia bisa dapat sumber lain ya dari tempat les gitu. Kayak yang tadi dibilang Ibu Dwi, kalau gurunya cuma ngasih langkah itu nggak terima tuh kan. Kalau ada langkah-langkah yang lain. Iya bener, ada Nah, kasus terus, pernah seperti itu. mm-mm. Terus tugas itu banyak. Padahal dalam sehari itu mereka mata pelajarannya tuh pasti banyak kan. Misalnya ada 4 mata pelajaran, semuanya tugas. Gimana mereka memanage waktunya. Terus pasti mereka juga pusing ya. Kita aja yang kuliah gini aja banyak tugas aja nggak tidur, pusing, jadinya sakit ya kan. Betul. Nah, terus Hmm. penggunaan digital ini menurut saya tuh masih kurang, masih membelenggu kebebasan siswa dalam belajar. Kenapa? Karena mereka tuh belum bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebaik mungkin. Jadi kayak hanya sebagian dari mereka yang memanfaatkannya untuk sumber belajar.
misalnya kalau dari sekolah cuma buku, ya mereka cari ilmu-ilmu lain dari teknologi ini kan, seperti dari internet, learning segala macam. Nah, tapi sebagian dari mereka lebih fokus teknologi untuk main game. Iya. Jadi Hmm. mereka tuh nggak, ya gimana mereka mau ini ya, apa namanya, terbebas dari hal-hal seperti itu kalau mereka aja fokusnya terbagi-bagi. Ya benar-benar benar-benar. Ya harusnya siswa bisa mencapai pengetahuan yang tinggi, tapi karena mereka nggak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, terdistrak sama game dan hal semacamnya, jadi stuck di situ aja pencapaian mereka. Nanti ngeluh dengan tugas yang banyak, tapi ya memang seharusnya guru itu ya nggak harus memberikan tugas sebanyak itu sih ya. Kalau udah dapat tuh tujuan pembelajaran di dalam kelas, menurut saya nggak usah dia ada tugas gitu. Karena ya kalau siswa ngeluh tugas banyak ternyata nyontek buat apa? Nggak dapat juga kan? Hmm. Benar-benar. Akhirnya kan bukan dari dia gitu hasilnya ya. Mm-mm. Nanti diaplikasikan ya Bu Atika di kelasnya ketika sudah mengajar. Bu Atika Insya tidak akan Allah. memberikan tugas. Insya Kita Allah. tunggu ya, kita Insya tunggu. Allah. Kita tunggu respon Kita anak-anak Ibu tunggu. Atika ke depannya. Oh, senang dong mereka tidak ada tugas. Kayaknya Bu Atika nih seneng nih sama Bu Ini. Atika. Berarti emang bener-bener merdeka dia dalam belajar. Ah, mereka Mereka hanya Mau mau dong hanya nyekolahin ah, anak ke ah. Ibu Atika. Mereka hanya terpusing-pusing di jam pelajaran. Luar dari jam pelajaran mereka merdeka, nggak ada Oh ya, tugas. bebas ya, Yang penting bener-bener. Good. tujuan oh, pembelajarannya tercapai, mereka mengerti. Oke, nggak ada tugas, it's okay, kayak di sana, nggak apa-apa. jadi Oke. merdekanya di dalam merdeka, di luar merdeka banget juga gitu ya. Ah, merdeka. 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 Sorry, selain dari tadi kurikulum yang berganti-ganti juga jadi belenggu kebebasan siswa, kemudian guru yang fokusnya hanya administrasi, lalu yang fokusnya dengan hasil yang pengen didengar aja tapi tidak mau mendengarkan murid gitu ya. Terus sumber belajarnya juga kurang, penggunaan digital juga kurang, sehingga akhirnya siswa itu kan terbelenggu kebebasannya. Menurut saya selain itu kayaknya fasilitas juga salah satu yang kurang di sekolah-sekolah. Nah, kurang meratanya fasilitas di sekolah-sekolah ini kan contohnya seperti sekolah swasta yang sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat mengembangkan kodrat siswanya, sedangkan sekolah negeri itu belum ada gitu. Setuju nggak nih? Kalau misalkan fasilitas juga salah satu yang membelenggu kurangnya kebebasan siswa dalam belajar. Setuju Setuju banget. sih sebenarnya saya juga setuju karena sebenarnya juga fasilitas di sekolah swasta dan sekolah negeri di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena di sekolah negeri nih fasilitas yang disediakan biasanya itu tergantung pada bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Misalnya ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sementara itu, kalau di sekolah swasta, fasilitas yang disediakan biasanya itu lebih lengkap dan beragam, tergantung dalam tanda kutip biaya yang dibebankan kepada orang tua kayak SPP gitu kan. Misalnya ruang yang disediakan itu misalnya ruang multimedia, ruang lapangan, pokoknya hal-hal yang Lapangan. hal Ya. berkaitan dengan fasilitas yang memadai gitu. Itu kan berdasarkan dari fasilitas yang dibebankan oleh orang tua murid itu sendiri. Namun, sekolah swasta biasanya dengan biaya sekolah lebih rendah tentunya tidak memiliki fasilitas hebat seperti sekolah internasional ya. Karena ada loh sekolah Iya, swasta benar. yang dia minim fasilitasnya. Ada juga yang sekolah swasta yang fasilitasnya full. Nah, dengan demikian, baik sekolah negeri maupun swasta memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa-siswa yang bersekolah di sekolah itu sendiri. Namun, oleh karena itu, pemilihan antara sekolah negeri atau swasta sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan individu. Gitu. Nah, sama, sekolah itu kan tempat kita belajar juga kan gitu. Banyak sekali hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi ya, di-upgrade dari sistem pendidikan di Indonesia dan masih banyak hal-hal yang membelenggu kebebasan siswa dalam belajar tadi, mulai dari tadi kurikulumnya sampai ke fasilitasnya. Nah, tentunya bukan hanya kita saja yang aware terhadap hal ini dan pastinya baik pemerintah maupun sekolah juga
menyadari hal-hal tersebut. Gak mungkin akan hal-hal yang membelenggu tadi. Nah, apakah sekiranya ada nih model-model pendidikan yang sudah diterapkan dan sudah berjalan saat ini yang bisa menjadi solusi dari masih terbelenggunya kebebasan siswa dalam belajar tadi? Dari saya dulu kali ya, kalau menurut saya yang sampai saat ini, sejauh ini, kayaknya memang kita kan sekarang lagi pakai kurikulum Merdeka ya. Nah, menurut saya sejauh ini yang paling menyelesaikan atau sedang diupayakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terbelenggunya dan lain sebagainya itu adalah si kurikulum Merdeka ini gitu. Jadi kayak kurikulum Merdeka itu adalah kunci ya gitu kan, dari perancangannya, dari eh, apa yang ingin dilakukan, apa yang semua sudah dirancang oleh pemerintah dan lain sebagainya itu sudah oke, sudah benar, sudah bagus gitu. Tinggal guru aja nih gitu gimana dia menerapkannya nanti. Kayak guru dibebasin dalam pembuatan RPP ya. Sekarang tuh RPP bebas, guru membuatnya bebas. Terus mau pakai pendekatan yang seperti apa, mau metode belajar seperti apa, mau belajar seperti apa, di kurikulum Merdeka tuh semua dibebasin gitu kan. Jadi kayak pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif sebenarnya yang berpusat pada siswa itu tuh udah bener-bener mungkin 100% kali ya diterapkan di kurikulum Merdeka ini gitu. Jadi kurikulum Merdeka itu mengharapkan siswanya mengharapkan gurunya itu untuk eh, pembelajarannya tuh lebih berpusat kepada siswa gitu. Jadi fokus pada materinya juga. Terus adanya sekarang P5 yang kita tahu P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus ada juga pengembangan kompetensi peserta didik yang lebih luas lagi sekarang daripada dibandingkan sama kurikulum sebelumnya gitu kan. Terus proses pembelajarannya juga yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang lebih mendalam, lebih bermakna, tidak terburu-buru. Seperti yang kita tahu, mungkin materi belajar di kurikulum Merdeka ini tidak sebanyak dulu waktu kita sekolah, yang materinya tuh kejar-kejaran ngebut banget sampai di akhir semester tuh kayak ngejar terus ngebut terus gitu kan. Kayak sekarang itu kayaknya lebih santai, pembelajarannya juga nggak terlalu, materi tidak terlalu banyak, gitu, jadi tidak terburu-buru. Dan yang lebih penting adalah menyenangkan gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini guru tuh kan dibebasin ya mau bikin model pembelajaran seperti apa, rancangan pembelajaran itu yang seperti apa, pakai pendekatan apa. Jadi kayak diharapkan dengan pembelajaran yang dibebaskan kepada guru ini pembelajarannya itu bisa menyenangkan, bisa bermakna lah gitu. Jadi Merdeka itu kurikulum Merdeka itu lebih relevan dan interaktif antara guru dan peserta didik gitu. Jadi dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang terhadap pendidikan, dengan adanya kurikulum Merdeka, menurut saya adalah salah satu upaya yang udah dilakukan pemerintah sih. Jadi kayak kurikulum Merdeka ini cukup baik, sangat baik sih untuk saya, menurut saya sejauh ini. Itu Untuk sih yang dari namanya saya. Mm-mm. pemerintah gitu. Betul juga Dwi, saya setuju sih dengan apa yang Kak Dwi sampaikan seperti ternyata dalam kurikulum Merdeka itu yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa itu sendiri, sudah Iya sangat terlatih benar. gitu kan. Karena Iya. terlebih lagi juga untuk gurunya tuh bebas dalam memilih pembelajaran yang mau bagaimana diterapkan dalam kelas. Jadi Iya. sehingga pembelajaran yang dirancang oleh guru itu sesuai dengan kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri kayak oh ternyata peserta didiknya itu dia tuh paham tuh dengan cara melihat loh gitu. Jadi bagaimana seorang guru harus bisa mendesain pembelajaran visual kan gitu. Terus yang menjadi poin perhatiannya juga itu adalah apa namanya sisi sisi kurang baiknya sih sebenarnya. Contohnya kayak siswa merasakan dampak dari perubahan kurikulum karena mereka harus mempelajari materi baru dan beradaptasi dengan metode belajar yang berbeda. Oh, kalau kita belajar itu kan metodenya pasti sama aja yang dikasih gurunya kan gitu kan. Iya. Ceramah ya ujung-ujungnya ya. Drama kan gitu kan. Nah, ini bisa Kita menjadi kan tantangan bagi praktik juga siswa gitu ya. menurut tantangan dari siswa ternyata kalau kemarin metodenya ceramah
hari ini dari kurikulum Merdeka mereka harus aktif nih dalam belajar kan gitu kan, supaya apa mereka bisa merasa nyaman dengan kurikulum sebelumnya. Eh, Kalau dulu mereka harus sudah disuapi kan gitu kan, karena kalau sekarang mereka harus mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, baru disampaikan kepada gurunya, baru mereka bisa mengerti apa yang ingin mereka capai. Namun meski demikian, perubahan kurikulum ini memiliki tujuan positif, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, pemerintah itu memiliki tujuan yang baik sebenarnya, meskipun adalah hal-hal yang bisa dikatakan kurang pemerataan kayak tadi di eh, penyampaian materi bahan ajar gitu dan sejenisnya lah. Jadi Mm. mereka itu harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan zaman, sebab penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menerapkan kurikulum baru ini. Jadi semoga kurikulum ini kurikulum terakhir deh untuk pendidikan Indonesia. Iya, iya benar-benar harapannya gitu ya. Ya, Lebih cuman Lebih baik baik gitu. dimantepkan lebih, daripada diubah terus-menerus ya kan Pak ya Ari? betul, lebih, kalaupun kalaupun memang diganti, lebih dikembangin lah, bukan malah diganti kan gitu. Revisi, 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 Nah, dan revisi. menurut saya itu. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara sendiri itu juga sebenarnya udah berulang kali dia tuh dari dulu menekankan apa yang disebutnya itu sebenarnya kemerdekaan dalam belajarnya. Karena makna kemerdekaan belajar yang diusung oleh beliau itu yakni bagaimana membentuk manusia itu harus dimulai dari mengembangkan bakatnya itu seluas mungkin. Jadi angka Potensi. itu nggak menjadi tolak ukur gitu dalam pengembangan bakatnya, sehingga kurikulum itu bukan alat untuk menjajah anak didik sebenarnya. Jadi kurikulum merdeka ini kan dia berpusat kepada peserta didik sehingga cocok sebenarnya dengan apa yang sudah diprinsipkan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum begitu. Nah, pendidikan yang merdeka ini merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang mana peserta didiknya itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan baik akademik maupun non-akademik untuk terus maju dan berkembang. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini diimplementasikan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5 di dalam kurikulum Merdeka, yang mana terdapat beberapa tema yang akan dilaksanakan sebagai proses pembelajaran. Contohnya, tema kewirausahaan dan kearifan lokal. Kedua tema ini nih menuntut siswa untuk aktif dalam pelaksanaannya, seperti kewirausahaan. Peserta didik ini kan diarahkan mengadakan bazar kuliner maupun kerajinan lah, apa yang mereka bisa, di mana minat bakat mereka tuh. Nah, proyek ini nih mengharuskan siswa berpikir kritis, dimulai dari apa aja barang atau produk yang diperjualbelikan, bagaimana cara menjualnya, apa yang harus mereka persiapkan, dan bagaimana mengelola produk tersebut. Seluruh persiapan mulai dari perencanaan produk, bekerja sama mendekor lapak bazarnya itu nanti, bekerja sama dalam penyajian produknya. Ini nih merupakan contoh nyata dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan haruslah berpusat kepada peserta didik, serta pendidikan haruslah memerdekakan peserta didik sehingga peserta didik dapat berkembang dan dapat mengeksplor diri mereka ke arah yang lebih baik. Maka dari itu P5 ini salah satu solusi lain yang merupakan kunci untuk siswa merdeka. Iya, Seperti itu itu. dia kenapa P5 ada di kurikulum Merdeka ya sekarang ya. Dan di dalam kelas pun ada, kadang P5 itu punya jam tersendiri ya, di luar materi. Biasanya kan P5 tuh di akhir jam pembelajaran. Nah, Hmm. sekarang P5 tuh ya tergantung guru sendiri. Ada satu pertemuan yang memang isinya tuh P5 aja gitu kan. Iya, kegiatan P5 ya, benar. Kalau kita PPL kemarin kan itu kan yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Kurikulum. Iya, terus nggak cuma dijelaskan aja sih, kayaknya kita juga sering lihat anak-anak itu yang eh, melakukan kegiatan P5, mengumpulkan sampah-sampah, memilah-memilih sampah-sampah organik, anorganik, plastik, botol, dan segala macam. Kayaknya juga kita sering ya ngeliat di sekolah ya kemarin ya, beberapa hari kayak mereka tuh lagi gencar-gencarnya eh, mencari Ya, itu, melakukan kegiatan P5-nya mereka di sekolah. Betul, betul.
Kalau dari saya tadi kan kita kan tadi Kak Tika, Kak Dwi gitu kan kita belajar tentang berbicara tentang apa namanya P5 kan, proyek penguatan profil apa namanya pelajar Pancasila. Pancasila. Hmm. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita tahu sebenarnya yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah sistem Among. Di mana sistem Among itu adalah sistem pendidikan yang sangat sejalan dengan P5 yang tadi tentang kebebasan siswa dalam belajar. Mana sistem Among itu memiliki 3 asas. Kalau dalam ini kan ada asasnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa. Kak Dwi mungkin ini orang Jawa ini mungkin tahu ini kan. Katanya katanya Ini Jawa KW ya. katanya dia bilang begini. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Karena Iya. ing ngarso sung tulodo itu Luar kan biasa. artinya itu kan di depan memberi teladan. Jadi seorang guru Mm-mm. tuh harus mampu bisa memimpin di kelas sebagai sebagai contoh lah bagi peserta didik. Dan implementasi dari P5-nya itu bahwa guru dapat menjadi role model untuk mempengaruhi siswa dalam belajar. Yang kedua itu ada ing madya mangun karso. Kalau artinya itu adalah di tengah memberi semangat. Sebab seorang guru harus bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Dan ini sejalan dengan P5 bahwa guru harus mampu memotivasi siswa dalam belajar dan mengembangkan bakat potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Terus yang ketiga nih, yang terakhir tuh, Tutwuri Handayani, yang artinya itu di belakang memberi dorongan. Yang artinya itu seorang guru harus mampu memberikan dorongan, arahan kepada peserta didik. Dan cerminan dari P5-nya dalam kebebasan belajar peserta didik bahwa guru harus mampu memberikan arahan yang tepat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai melenceng gitu. Jadi siswa itu semuanya benar-benar tahu apa yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian peserta didik. Sama seperti yang disampaikan dalam kelima, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mana peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, upaya. Jadi kayak tadi tuh kayak Kak Ika ada apa namanya kewirausahaan kan Kak. Ah, itu kan bisa melalui pengalaman gitu kan atau pemahaman. Jadi kalau dia punya minat bakat dari itu kembangkan. Jadi hal itu yang membuat sistem Among atau eh, dan juga P5 dalam tentang kebebasan berpikir itu kebebasan siswa dalam belajar itu sejalan. Kalau menurut saya seperti itu dalam sistem Among sama P5. Iya, berarti walaupun dari tadi kita ngebahas tentang kayak semua pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, tapi tetap ya peran guru tuh amat sangat penting ya dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Benar, Jadi Iya, kayak benar. walaupun semua berpusat pada peserta didik, tapi tetap guru itu sangat berperan ya dalam di sekolah lah terutama gitu kan. Jadi guru itu sebagai sumber belajar yang tadi udah kita bahas, terus merdekanya itu yang seperti apa, mereka belajar guru yang berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi walaupun peserta didik bebas menentukan apa yang mereka inginkan, tapi juga tetap tetap ada guru nih, ada peran guru sebagai fasilitator, sebagai pengelola, sebagai administrator juga, pembimbing mereka. Jadi walaupun mereka udah sekolah sudah bebas, tapi tetap butuh bimbingan kan, Mas. Jadi kayak tadi yang udah dijelaskan Bapak Ari juga, guru melakukan ini, guru melakukan itu kan juga masih tetap guru ya yang harus ada sebagai pembimbingnya mereka, sebagai evaluator juga pembelajaran di sekolah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Indonesia nih sekarang nih sedang menuju pencapaian kebebasan siswa dalam belajar nih, Bat ya. Mulai dengan penerapan kurikulum merdeka tadi yang menjadi kunci, lalu upaya dan juga pemulihan dalam pembelajaran. Terus ada juga praktik pembelajaran P5 tadi yang disampaikan oleh Ibu Atika, yang juga berkaitan dengan prinsip pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu bagaimana harusnya guru berperan sebagai role model, lalu sebagai teladan, dan juga motivator bagi peserta didiknya. Saya juga setuju sekali dengan bahasan bahwa apapun model pendidikan yang ada, memang gurulah
yang memiliki peranan paling besar dalam menciptakan kebebasan siswa, baik di dalam kelas tadi maupun di luar kelas, baik akademik maupun non-akademik. Nah, kitalah sebagai calon-calon guru profesional tentunya harus memiliki inovasi serta ide-ide kreatif yang akan diaplikasikan dalam melepas belenggu kebebasan siswa dalam belajar tadi. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, inovasi atau ide kreatif apa sih yang bisa di-sharing kali ini yang akan diaplikasikan di dalam kelas yang juga bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman pendidikan di luar sana nih. Kalau boleh kita sharing-sharing sedikit ide-ide inovasi kreatifnya nih. Boleh, boleh. Kalau dari saya, mungkin saya akan lebih menerapkan metode pembelajaran yang dekat banget dengan siswa, yaitu pengalaman gitu. Jadi kayak proses belajar berbasis pengetahuan melalui pengalaman gitu. Jadi model atau metode pembelajaran yang fokus dan berpusat pada pengalaman yang akan mereka alami atau yang sudah mereka alami, terus akan dipelajari lagi sendiri oleh peserta didik tersebut gitu. Jadi dengan terlibatnya mereka secara langsung. Jadi kan mulai dari pengalaman itu dari mereka. Terus mereka sendiri yang mempelajari dari pengalaman mereka itu bagaimana. Terus mereka menggali pengalaman mereka sendiri. Jadi kan lebih dekat ya ke peserta didik itu sendiri, ke mereka sendiri. Atau mungkin kalau bahasa kita adalah model atau metode pembelajaran konstruktivisme gitu. Jadi dengan terlibatnya mereka secara langsung dalam proses belajar, lalu mereka yang akan mengonstruksikan sendiri gitu seluruh pengalaman yang mereka alami menjadi suatu pengetahuan atau suatu pembelajaran. Jadi pembelajaran yang nggak jauh-jauh nih dari apa yang udah pernah mereka dapat atau dari apa yang sekiranya mungkin akan mereka dapat. Jadi lebih ke persiapan. Intinya lebih kepada pengalaman peserta didik itu sendiri. Kalau dari saya sih itu sih mungkin lebih seru ya. Mungkin dari teman-teman lain ada metode-metode juga yang lebih mengasyikkan, lebih menyerukan. Aku pribadi ya, mungkin maunya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan membebaskan siswa dalam belajar. Nah, banyak tuh metode pembelajaran yang digunakan. Ada ceramah diskusi, demonstrasi, eksperimen, debat, peta konsep, pembelajaran daring, blended learning. Nah, metode pembelajaran yang menyenangkan itu bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar mereka sih. Terus juga dengan membebaskan siswa dalam belajar, siswa itu sendiri bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Contoh penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan ya, menurut aku itu bisa di penggunaan permainan edukatif. Permainan edukatif itu kan dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pelajaran, terus meningkatkan motivasi mereka belajar mereka tuh. Selain itu juga permainan edukatif itu kan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama tim dan kepemimpinan. Itu sih menurut aku ya, untuk kalau di diri aku sendiri jika jadi guru nanti gitu. Kalau kalau dari saya sendiri sih berpendapat bahwa yang Kak Dwi tentang pengalaman apa belajar basis pengalaman ya atau Iya, pengalaman udah. pengetahuan kan gitu kan, sama Kak Dwi yang dia tuh belajar berbasisnya yang menyenangkan dengan basis game edukatif. Kalau menurut saya sih pembelajaran yang seperti itu kan dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau kata Ki Hajar Dewantara sih, eh, dia memiliki konsep bahwa dalam belajar perlu menekankan bahwa anak-anak itu perlu hidup berdasarkan kodrat hidupnya masing-masing. Kayak tadi Kak Dwi belajar berbasis pengalaman yang mengkonstruksikan bahwa oh ternyata dia tinggal di sini harus diaplikasikan dalam kontekstual dalam belajar harus seperti itu dalam keseharian dia, atau belajar dengan menyenangkan eh, supaya nggak monoton dalam belajar. Jadi lebih aktif, mereka aktif learning kan gitu. Dalam konteks pendidikan ini berarti bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang unik dan berbeda dan sistem pendidikan harus dapat mengakomodasi pembelajaran tersebut. Sementara pendidikan yang berpusat pada peserta didik memungkinkan siswa setiap individu untuk mengeksplor dan mengembangkan potensi yang mereka
punya sepenuhnya. Dan ini mencakup seperti pengetahuan kayak tadi, apa namanya, belajar berbasis pengalaman, terus keterampilan sosial, emosional, fisik. Dan pendekatan ini kita hanya menghargai individualitas setiap anak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi. Selain itu, pendidikan yang berpusat pada peserta didik juga mempromosikan keterlibatan aktif kayak tadi tuh. Kak Tika menyarankan untuk belajar basisnya menyenangkan gitu kan, kayak game edukatif. Jadi keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar itu lebih nampak kelihatan. Jadi anak-anak diberi kesempatan loh untuk membuat keputusan tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Sebab belajar itu bukan tentang eh, apa yang diajarkan, tapi juga lebih bagaimana materi itu diajarkan. Dan ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan penting seperti pemecah masalah, pemikiran kritis, kemandirian, dan akhirnya pendidikan berpusat pada peserta didik ini juga memberikan pendidikan yang lebih inklusif, dan juga pendidikan menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Kak Dwi yang basisnya itu dia pengetahuan, pengalaman, Kak Dwi nah, basisnya menyenangkan, gitu, edukatif. Itu. Menambahkan sih tadi, menurutku juga hal yang dalam hal membebaskan siswa dalam belajar itu, menurut aku salah satu contoh penerapannya itu bisa melalui penggunaan sistem pembelajaran P5 ya. Karena kan sistemnya itu mengedepankan 5 aspek: potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Nah, dengan sistem pembelajaran itu kan diharapkan mampu mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan P5 yang tadi udah kita bahas tuh, kebebasan siswa dalam mengembangkan kegiatan proyek yang dipilih kan. Mungkin salah satu hal dengan wirausaha dia bisa bebas mau bereksperimen apapun. Salah satu hal untuk membebaskan siswa dalam belajar. Tambahan dari aku. Terima kasih. Oh, berisi sekali ya pembahasan podcast kita pada hari ini ya. Tadi dari Mantap. pengalaman-pengalaman pendidikannya, kemudian ada juga yang masih jadi belenggu atau masalah pendidikan di Indonesia, kemudian pendapat-pendapat dan solusi-solusi dari Bapak Ibu semua yang sangat-sangat inovatif dan kreatif, sehingga banyak hal-hal yang bisa kita terapkan dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih bermakna lagi. Nah, sebelum kita menutup perbincangan santai namun bermakna kita pada hari ini, sebagai calon guru, tentunya ada harapan-harapan nih yang diinginkan untuk pendidikan Indonesia ke depan dan seterusnya. Ditambah lagi akan ada pergantian kabinet di tahun depan. Mungkin ada harapan yang bisa tersampaikan untuk pendidikan Indonesia di tahun ke depannya lagi itu bisa disampaikan nih oleh pembicara-pembicara hebat kita. Yo, ada yang mau memberikan harapan atau ya udahlah, cukup lah udah mantap kali nih kurikulum Merdeka kali ini. Kalau kalau saya deh, kalau saya harapan saya terhadap kurikulum Merdeka ini, jadi kurikulum Merdeka ini agar dapat menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan di Indonesia yang terus berkembang. Kemudian kurikulum Merdeka dengan fokusnya pada pengembangan keterampilan, kompetensi individu dapat membantu siswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang inovatif dan adaptif. Dan saya juga berharap sebenarnya pada kurikulum ini dapat mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang kritis, pembelajar seumur hidup, dan individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat membantu mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk mengembangkan tantangan zaman dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan negara ini. Ini adalah harapan saya untuk pendidikan Indonesia yang terus berkembang. Oke, mantap Pak Ari. Nambahin dikit nih. Terus Sedikit ya harapannya. Pak Ari ya. Dan Boleh banyak juga kayaknya nggak apa-apa, dengan banyak-banyak. nggak apa ya. Oke, baiklah terima Nah, kasih. boleh. Jadi dengan harapan yang tadi udah dipaparin Pak Ari, mau nambahin semoga tidak ada lagi oknum-oknum dalam tanda kutip ya. Mungkin kita juga sama-sama tahu keadaan di sekolah yang seperti apa gitu. Jadi pemerintah sudah merancang
perancangannya sudah bagus, sudah baik mengenai tentang kemajuan dari pendidikan itu sendiri di Indonesia. Semoga tidak ada oknum-oknum nih yang membuat rancangan yang sudah tadinya baik, sudah tersusun dengan baik, tidak ada oknum-oknum yang membuat implementasinya itu tidak baik ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi yang tadinya sudah diterapkan, sudah dirancang sebaik mungkin, dapat diterapkan juga dengan sebaik mungkin di sekolah. Dengan adanya perubahan-perubahan yang tadi dari K13 ke Kurmer juga upaya-upaya yang udah dilakukan sama pemerintah kayak mengadakan sosialisasi dan segala macam, memang benar adanya pengimplementasiannya di sekolah sebaik mungkin. Jadi tidak ada oknum-oknum yang nakal ya, oknum nakal yang udahlah gitu. Yang penting pakai kurmer nih, tapi aplikasiannya udah bebas gitu. Tetap pada jalur yang sudah ditetapkan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bapak Iya, Ari dan sama-sama. Masih saya. kurang panjang Ibu Ibu Anissa? Boleh ada lagi harapannya? Mungkin harapan untuk diri sendiri sebagai guru nanti maunya seperti apa juga boleh kalau mau disampaikan. Ya, harapan saya sih untuk diri saya ke depannya semoga bisa menjadi guru yang baik ya, yang tidak Amin. menye-menye di Amin, amin. kelas, dan bisa mengontrol suasana kelas dan menghadapi anak-anak yang luar biasa karakternya. Dan semoga Amin. yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Menjadi Baik. guru yang disenangi ya guys, menjadi guru yang disenangi bukan yang ditakuti. Apalagi kita adalah guru-guru mata pelajaran matematika ya. Betul betul. Yang udah Jadilah guru yang disenangi bukan yang ditakuti. pasti langsung di dalam mereka tuh, aduh matematika ini nih galak nih, gak asik nih, tua nih, ya itu kan. Iya, tua. Kita masih muda, masih cantik loh. Tua, cantik, Oke. gini loh. Oke. Mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini. Tadi pembahasan yang sangat berisi dan alot sekali. Terima kasih banyak saya Iya, ucapkan mantap. kepada para pembicara pada malam hari ini yang telah menyempatkan waktunya berbincang bersama saya. Terima kasih Bapak Ari, Bu Terima Atika, Ibu kasih, Dwi. Ibu host. Iya, terima Semoga kasih. Ya, dilancarkan Anissa. terus Semuanya. kuliahannya hingga mendapatkan gelar profesionalnya. Semoga dilancarkan terus, sehat Amin, selalu. amin. Supaya kita bisa ketemu Amin, lagi amin, amin. berbincang di episode selanjutnya. Ada sedikit Amin. kata bahwa kita harus jadi guru yang hebat. Kenapa? Karena orang hebat menciptakan karya yang hebat, namun guru yang hebat menciptakan orang-orang hebat itu. Maka jadilah guru yang hebat untuk generasi Indonesia selanjutnya yang lebih bermakna lagi. Baik, terima kasih. Mantap. Podcast di Talk PPG kita tutup sampai saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia bersama kita pada malam hari ini. Saya tutup bersama saya Anissa M. Kakila di Wilto PPG. Selamat, ini apa ya? Selamat malam pagi ya, Weh? Pagi. Bye-bye. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai ketemu Bye. lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di lain hari. Habis sarapan Assalamualaikum pagi-pagi, warahmatullahi jumpa wabarakatuh. lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.